Udah sore. Selamat sore teman-teman. Terima kasih udah datang. Kemudian tadi habis nonton rasanya senang, gembira, full. Jadi dari Adi Pictures sebenarnya apa kita agak pengen? Boleh dong. Jadi ini kembali ke tahun lalu ya. Iya, awal tahun lalu kita itu ketemu sama programnya Indonesia. Lalu kita ngelihat, loh ini secara skrip menarik sekali. Terus ada budaya yang kental, ada mengenai tradisi yang diangkat sebagai dasarnya. Kebetulan tadi juga baru ngobrol sama teman-teman di sini, Adia secara tim kita mulai dari Sumatera Utara. Jadi kita adalah perusahaan daerah yang sebenarnya finally we go national. Nah di sini kita ngelihat dari tulang-tulang pun menjadi satu homecoming untuk kami, bukan hanya sebagai bentuk Adia Pictures, tapi juga Buat teman-teman yang dari Sumatera Utara pengen buru-buru balik lagi, yang belum pernah pengen ke sana dan merasakan bagaimana serunya road trip bersama di sana. Nah, kalau boleh diceritakan ke teman-teman media, ini gimana awal mula ide ceritanya dengan road trip dan kekeluargaan yang sangat erat dari keluarga Sumatera Utara ini, silakan. Kalau promonya panjang, proses sampai jadi skripnya juga panjang gitu. Ya jadi tidak mudah ya membuat film yang wide release dengan berlatar etnis yang sangat kental. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Adia Pictures di sini, Bu Shirley dan juga Indonesiana gitu, karena sebenarnya ide cerita ini tuh udah lama banget gitu. Tapi dengan adanya Indonesiana yang emang kita dikasih mentor-mentor scriptwriting waktu itu, Tom Abrams yang emang dari USC, yang emang berpengalaman di Hollywood, yang membuat akhirnya tema yang sangat Batak ini gitu kita diarahkan menjadi lebih universal dan semoga bisa diterima lebih luas gitu, tidak hanya kepada orang yang Batak aja. Dan itu kita prosesnya selama setahun gitu, setahun untuk riset dan nulis skrip, didukung oleh Indonesiana dan Kemdikbud. Nah kemudian setelah jadi skripnya, barulah akhirnya kita bertemu dengan partner yang sangat suportif gitu, yang memang berasal dari Sumatera Utara, yang percaya dengan story ini, yang percaya kalau the essence of the story itu akan menyentuh siapapun itu, mau bermarga atau tidak gitu. Jadi saya merasa perjalanan membuat film ini gitu, itu sama seperti perjalanan keluarga ini mencari kembali makna harga diri. Ini juga perjalanan membuat film ini sebenarnya menjadi perjalanan buat saya pribadi juga untuk memaknai kembali apa itu arti harga diri dan apa itu arti keluarga. Jadi saya berharap film yang telah jadi ini dapat lebih universally accepted, lebih kudos to all cast and crew dari tulang-tulang karena secara program ini bercanggung juga. Jadi sudah tahun kelima kami melaksanakan program Indonesia Film. Tahun kelima kami punya sekitar 40-an judul film dan pecah telur. Film tulang-tulang ini perdana naskah hasil inkubasi dari layar dari Indonesia Film dan akhirnya diproduksi menjadi film. Jadi jadi setelah 5 tahun perjalanan Indonesia Film, bangga juga akhirnya bisa mengantarkan tulang-tulang menembus layar bioskop Indonesia. Dan tentu saja kami punya banyak harapan dan banyak sifat doa juga dari jajaran Kemdikbud supaya film ini bisa baik, tidak bisa menjadi festival. Dan kalau misalnya teman-teman berminat untuk ikut programnya, tidak lama lagi kami akan membuka batch ke-6. Jadi dipantengin saja terus akun media sosialnya, siapa tahu ada the next tulang-tulang. Saya boleh ikut lagi nggak? Ada udah berapa kali, mohon maaf masih ada satu naskah lagi nih ada punya ya. Sebentar dulu. Jadi kita akan buka lagi programnya. Jadi jadikanlah tulang belang tulang sebagai pemecut teman-teman komunitas film, filmmakers dimanapun kalian berada, kalian bisa menyampaikan suara kalian, dan kami punya program ini dan kami punya banyak dukungan yang bisa kalian manfaatkan, fasilitas yang bisa kalian manfaatkan untuk
kalian seperti Samaria ini? Proses syutingnya, proses audisinya. Ini pertama kalinya gue proses audisinya tuh ngobrol sama Kak Adit sama berdua aja udah, nggak boleh yang lain, ngobrol tentang ya pandangan hidup basically. Dari situ aja tuh udah berkesan banget buat gue. Jadi gue udah dari situ gue udah ngerti banget film akan jadi personal banget. Karena biasanya kan yang kalau di audisi di casting itu dilihat kemampuan kita berakting, tapi ini enggak. Yang dilihat adalah story kita, cerita kita dan kedekatan kita dengan keluarga dan segala macam, benar-benar dari awal misalnya. Dan itu menurut gue apa ya, spesial banget. Itu adalah sebuah proses casting yang spesial yang membuat gue akhirnya langsung gue udah masuk ke invest ke ceritanya sendiri, ke projectnya sendiri gitu. Itu yang akhirnya gue kayak lagi syuting langsung pindah. Oh, itu cara build chemistry. Boleh ceritakan keseruan proses syuting dan juga gimana tantangannya memerankan Cian ini, Tasya, silakan. Sebenarnya kalau karakter Cian sama aku gak jauh beda, cuman yang Cian lebih tertekan aja. Lebih ke tantangannya, aku kan juga nyupir mobil ya di sini. Tapi aku takut karena mobilnya ini kan mobil kayak angkot ya. Aku biasanya nyupir matic. Nah waktu di Toba sana, setiap aku nyupir, laki-laki ini semua nggak ada yang stop. Oplingnya itu. Laki-laki ya, karena di sebelah aku mami latte. Aku nggak pernah komentar sampai ada satu momen aku jadi panik karena semua bisa nggak mobilnya hijab giginya. Mami teriak, diam kalian semua, dia bisa. Ngegas Gawan dengan segala masa lalunya juga yang ternyata punya rahasia yang akhirnya diungkap, dan ini ngaku-ngaku karena orang Sumatera Utara ya Mas ya. Jadi keren banget kayaknya. Nah ini gimana? Udah paling halusnya orang Sumatera Utara. Yes. Saat diberikan peran ini gimana perasaannya dan punya tanggung jawab besar nggak untuk peran ini silakan? Jadi pada saat dikasih peran ini gimana rasa tanggung jawab besarnya itu pas di Oh, tanggung jawab besar. Oke. Jadi menarik di sini. Aku harus membawa karakter laki-laki yang sangat dominan, yang sangat mencintai anak-anaknya. Cuman dengan cara-cara, apalagi kalau teman-teman tahu gaya-gaya parenting zaman now itu bertolak belakang banget. Nah, aku dalam event ke parenting ya, aku beda banget nih sama Mami Latte ya kan. Aku nggak jawab anakku. Itu kok Jawa gitu loh deh. Jawa aja tuh. Ya kayak misalnya kayak mempermasalahkan tubuh apa segala macam yang I wouldn't do that to my kids gitu ya. Tapi challenge-nya adalah aku memahami bahwa Mami Latte ini sangat mencintai anaknya dan bukan berarti orang-orang dengan cara-caranya masing-masing yang dilihat oleh orang lain sebagai cara yang salah itu bukan itu betul salah. Bukan berarti si Mami Latte ini tidak mencintai anak-anaknya dengan setulus-tulusnya gitu kan. Jadi PR aku adalah bagaimana caranya mencari pembenaran akan apa semua yang dilakukan oleh Mami Latte. Jadi aku juga sering nih berdebat sama Atit. Misalnya kayak body shaming. Loh, emang gendut gak boleh kok, berarti dia makannya gak benar. Berarti dia harus menjaga kesehatannya. Jadi aku harus terus mencari pembenaran sehingga itu relevan untuk aku dengan enaknya ngomong kalau dia gendut gitu misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang Kak Bimondo ini Bang. Ya, challenge-nya ya cerita bener ya. Kita tadi Tanta bilang sebenarnya saya nggak berekspektasi di menjadi Papi Mondo karena setelah breakdown karakter itu ini nggak gua banget nih. Jadi akhirnya dan saya kebetulan talent pertama di hari pertama. Oke. Ya kan? Iya toh ya, bener ya. Jadi akhirnya saya datang paling pertama, saya paling pagi kan. Memang hari pertama udah casting, terus casting directornya Mas Rudi Koek, Bang jangan pulang dulu. Ada apa? Ada sutradaranya. Oh ya udah kenalan. Akhirnya ngobrol. Bisa nggak kasih satu di luar dari skrip nih, kasih satu video testimoni apa Bu, ya kan saya panggil ibu ya waktu itu ya. Tuan Putri. Tuan Putri. Waduh, Nyonya Ratu. Castingnya apa? Ya bikin video testimonial
seakan-akan ini pesan terakhir buat anakmu dan istri. Nah, saya kan memang punya anak dan kebetulan 2 juga, laki dan perempuan, tapi masih kecil kan. Ya. Dan jadi di situ saya bayangin sebagai aktor, ketika nanti saya umur sampai di situ lah, umur 70, umur 80, jadi saya benar-benar off script, in my imagination gitu kan, saya meroncos saja dan sempat menangis juga ya kan. Dan akhirnya lama-lama dalam hati saya kapan di-cut-nya nih. Terus akhirnya saya menunduk. Cut! Akhirnya di-cut. Nah terus setelah itu saya akhirnya dipanggil dan saya nanya sama Ria kan, sama Astrid, sama Atin, kenapa harus saya, Pak Bimondo? Ya kan, dia lihat, dia memang pilihannya langsung ke saya ternyata, karena mata saya Orang tua. Itu kan perlawanannya juga ada akhirnya dengan ini gue betul percaya juga sebagai anak bungsu. Ini gimana pada saat dapat peran ini? Jangan lupa lemot. Tapi lebih pintar dari Kacian. Ih, enggak loh. Iya loh. Kata Mami Latte aja lebih pintar. Silakan. Kamu saat dipercaya dapat peran ini. Iya pas sebenarnya yang hari pertama casting itu aku kayaknya. Salah info Pak. Salah info. Iya, jadi waktu itu juga ini unik. Apa setiap yang datang dibilang yang pertama? Iya iya. Waktu itu kalau nggak salah aku yang pertama casting hari pertama sebagai peran Alon gitu kan. Terus pas casting sampai ditunggu sebentar ada Kak Atit gitu kan. Nah aku juga disuruh untuk bikin testimoni ucapan ulang tahun ya Kak Atit ya. Nah aku dibikinin kayak gitu juga. Habis itu sama diberhentiin cutnya lama sampai aku bingung ini kapan di cutnya gitu kan. Sampai akhirnya di cut. Habis itu oke, udah kata Kak Atit gitu. Habis itu pas keluar semoga kita jodoh ya gitu. Dan ternyata nggak lama setelah itu masih open casting buat yang lain. Ya. Nah terus sampai beberapa lama akhirnya aku dipanggil lock untuk film tulang jadi Alon gitu. Nah terus yang bikin aku ini kenapa aku waktu itu aku sempat nanya ke Kak karena katanya ketika Aku boleh cerita dong ke teman-teman gimana pengalamannya syuting untuk tulang bersama dengan para aktor yang lainnya juga, Om. Opung ini mamaku kandung ya by the way. Ini mama kandung. Sedikit tulang belulang saya udah alamin. gimana Bang maksudnya tuh? Mengokal voli, opung ya. Iya. Jadi tulangnya si Astrid ini, Iya. sama Ria ini, tulang tuanya kita mengokal voli, bawa ke kampung, sudah kita alamin. Oke. Tapi nggak hilang ya teman. Iya. Kenapa? Tapi nggak hilang, kalau nggak tapi hilang. nggak hilang, kita ada betulan. Dan terus berarti saat cerita ini mengangkat kembali kisah itu dan udah dialami, gimana Om akhirnya untuk berbagi ke teman-teman cast yang lain untuk memerankan karakter ini? Ya ini kan di belok-belok sana, belok sini, itu kan urusan sutradara lah kan. Apa Mami juga belok-belok. Iya kita coba Jangan bisa. kita disuruh belok ya belok ngangkat naik pohon. Ada satu scene Ya. yang nggak ada di skrip. Yang Dia mana? ngotot ini yang akan membuat film ini laku kata Om. Oh, boleh dibocorin? Scene yang mengandung yang dia nangis. Ya di itu depan memang orang. satu khas Mak Gondut yang bikin. bukan Magon. One take. Orang yang mengokal voli harus ada mengandungnya. Mengandung itu menyanyi nangis lah orang Batak ya. Ya, ya. Sambil nangis kan. Waktu kami ngedit dia naik ke atas itu nggak boleh dipotong ya. Jadi Om ini ada intervensi dari Ada intervensi. itu intervensi sebagai karakter Om apa Kalau sebagai itu nggak orang tua? ada, ya nggak bener ini, nggak ada makanan. Oh.